Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman yang menyempatkan hadir. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang mempercayai saya pribadi untuk menjadi penyaji dalam kesempatan kali ini. Kalau saya ingat, saya yang pertama kalinya ngomong di Simposium Center ini. Sebelumnya juga ya kadang ikut ngaji atau bincang buku di kafe-kafe lah di Makassar. Nah, teman-teman, saya pribadi tahu simposium itu cuman awalnya dari story teman-teman gitu. Teman-teman saya nggak taunya upload story tentang simposium. Dan saat itu saya mencari organisasi yang mungkin bisa ngobrol dengan baik, dengan santai, dengan tanpa melihat ini harus itu. Tapi udah ngobrol aja gitu. Akhirnya nemu simposium. Sebelumnya kan saya ikut memilih organisasi mau ikut ini itu, tapi ya pada akhirnya nggak jadi karena ya banyak pertimbangan gitu. Tapi simposium nggak tahunya cuman bincang terbuka untuk umum, udah hadir keluar gitu. Kayaknya ya udah nggak terlalu banyak membebani pikiran gitu, nggak ngurus juga, tetapi welcome aja gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kajian tentang filsafat ketuhanan ketimuran ini adalah minggu terakhir. Sebelumnya mengkaji tentang Al-Hindi, ada juga mengkaji tentang Ar-Razi, dan saat ini mengkaji tentang Ibnu Sina. Ini adalah minggu keempat dari kajian tentang ketuhanan, filsafat ketuhanan, dengan memberikan tema filsafat emanasi begitu. Baik, saya mungkin kasih gambaran sedikit. Sebelumnya saya disuruh minta buat ini jadi pemantik, menjadi penyaji. Saya juga belum tahu, tapi disuruh menjadi pemateri dan saya memilih Ibnu Sina. Tapi meskipun begitu, saya tidak tahu apakah Ibnu Sina kayak apa filsafat ketuhanan bagi Ibnu Sina gitu. Terus nanya ke Alfa, ditanya Banu dan lain-lain. Terus nggak tahunya saya komen di story Mbak Winda waktu itu. Story Mbak Winda, siap ya Dek jadi penyaji. Saya bilang insya Allah siap Mbak. Udah tahu temanya? Belum tahu Mbak katanya. Setahu saya ada emanasinya. Ya udah itu aja Mbak. Nah, saya belajar emanasi dah. Jadi itu, jadi yain aja gitu. Nah, oke. Yang saya pahami tentang emanasi, ada dua aliran atau dua pandangan di dalam filsafat Islam yang bersisian, yaitu filsafat tentang menciptakan dan tidak menciptakan gitu. Artinya Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan sebagai istilahnya awal dari segala sesuatu. Bukan menciptakan tetapi awal dari segala sesuatu. Lahirlah dari konsep ciptaan itu, lahirlah Tuhan yang maha ini, maha menciptakan, maha baik, maha penyayang gitu. Tetapi di sisi yang lain ada di filsafat Islam yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak begitu. Tuhan bukan menciptakan tetapi segala sesuatu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Nah, dalam kajian itu dinamakanlah emanasi begitu. Salah satu yang menganut emanasi adalah Ibnu Sina itu sendiri. Nah, mengenai Ibnu Sina saya jelaskan dulu. Beliau itu lahir pada tahun 370 Hijriah pada bulan Safar. Dalam Masehi itu bulan Agustus tahun 980 Masehi. Dan wafat pada bulan Ramadan 428 Hijriah atau dalam Masehi itu bulan Juli 1037 Masehi.
Nah, beliau itu masa kecilnya 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, 8 tahun beliau sudah membaca filsafat-filsafat Yunani seperti Aristoteles, dan 16 tahun beliau menamatkan pendidikannya dalam bidang kedokteran, dan di umur 18 tahun beliau itu menjadi dokter. Jadi 7 tahun udah hafal Al-Quran, 8 tahun udah mulai baca filsafat, 8 tahun belum SD ya, udah baru SD kelas 2. Kelas 2. Terus umur 16 tahun beliau sudah menamatkan pendidikan dokter, udah lulusan kedokteran, dan 18 tahun baru jadi dokter. Jadi dokter tetap gitu. Punya SK jadi dokter gitu, 18 tahun. Umur 17 tahun sebelum 18, beliau itu ada Khalifah Al-Mansur. Waktu itu sakit parah dan tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan. Beliau masih umur 17 tahun. Lalu tiba-tiba beliau Ibnu Sina itu berkenan menyembuhkan Al-Mansur itu. Dan alhamdulillah dari pengobatan Ibnu Sina, Khalifah Al-Mansur sembuh dari sakitnya. Nah, akibat dari apa? Dari jasa Ibnu Sina yang menyembuhkan Khalifah, beliau diberikan akses untuk seluruh manuskrip dan isi buku di perpustakaan waktu itu. Hingga Ibnu Sina mengatakan bahwa dari jasa Khalifah yang memberikan saya akses terhadap perpustakaan, saya menemukan banyak buku yang tidak saya pernah temukan sebelumnya dan tidak ada sesudahnya begitu. Dari penemuan Ibnu Sina, dari pembacaan Ibnu Sina terkait dengan manuskrip dan koleksi buku yang ada di perpustakaan yang oleh Khalifah Al-Mansur diizinkan untuk membacanya. Dari itu beliau belajar banyak hal sampai dari terjemahan filsafat Yunani kuno dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, mengenai pemahaman beliau tentang emanasi, sebelumnya beliau membaca buku Aristoteles tentang metafisika. Tapi beliau hatam buku itu tidak pernah paham. Beliau baca tidak paham, beliau tamatkan lagi tidak paham. Hingga 40 kali beliau baca tidak paham-paham. Sampai Ibnu Sina itu kayak hafal dengan isi buku itu. Oleh karena itu Ibnu Sina udah nyerah karena 40 kali tidak menghatamkan buku itu tidak paham. Akhirnya beliau pergi ke pasar dan nggak taunya ada yang jual buku tipis, bukunya nggak banyak dikenal dan murah banget. Ditawarkanlah oleh penjual buku itu. Ditawarkan, Ibnu Sina awalnya nggak mau, tetapi karena negosiasi ya akhirnya mau dan dibacalah buku yang kecil itu. Ternyata buku itu menulis atau memuat tentang objek-objek kajian metafisika. Nah, dari buku kecil itu kemudian itu jadi bahan bagi Ibnu Sina untuk paham tulisan atau terjemahan dari tulisan Aristoteles tentang metafisika itu. Dan buku kecil itu adalah buku karya Al-Farabi gitu. Makanya makanya beliau nggak jauh beda tentang pemahaman tentang emanasi dengan pemahaman yang dipahami oleh Al-Farabi begitu. Nah, tentang emanasi gitu. Beliau itu bermazhab, ada yang mengatakan Ismailiyah, salah satu aliran mazhab Syiah, tapi ada yang mengatakan bahwa beliau bermazhab Hanafi. Kayak gitu. Jasa beliau juga dari jasa-jasa beliau juga bukan dari aliran filsafat saja. Beliau juga memahami tentang psikologi dan memahami tentang kedokteran yang mungkin jasanya paling banyak di kedokteran. Tetapi dalam filsafat emanasi ini bukan menjadi kajian utama Ibnu Sina. Ibnu Sina itu bukan penganut emanasi. Itu bagian dari kajian Ibnu Sina tentang emanasi. Pada akhirnya Ibnu Sina itu memilih iluminasi gitu.
al-isyrakiyah istilahnya. Jadi ini cuma bagian dari kajian Ibnu Sina, pemahaman Ibnu Sina tentang emanasi. Ibnu Sina juga di bidang kedokteran itu merupakan founding parents dari rumah sakit. Saya nggak bilang founding father, karena kalau aktivis feminis mungkin bilang founding father nggak enak gitu. Saya bilang founding parents. Kalau bilang founding mother nanti terlalu feminis. Jadi founding parents dari rumah sakit. Beliau membahas tentang rumah sakit. Beliau juga di waktu itu sudah membahas tentang kanker dan lain-lain. Jadi sebenarnya jasa beliau bukan pada emanasi tetapi pada kedokteran. Nah, masuk pada emanasi gitu. Singkat saja. Emanasi itu simpelnya ya pancaran gitu. Biasanya kalau kajian tentang emanasi itu diistilahkan tentang seolah-olah matahari gitu. Matahari dan cahayanya itu adalah satu kesatuan gitu. Dari matahari itu terpancarlah gitu. Terpancarlah terang gitu jauh sampai dari pancaran itu melahirkan banyak apa ya? Melahirkan banyak materi, banyak dimensi gitu hingga pada dimensi material seperti alam bumi ini. Jadi pancaran Tuhan itu jangan istilahkan langsung blek, tetapi pancaran Tuhan adalah kayak matahari yang memancarkan sesuatu sampai ke titik paling material. Ada 4 dasar pancaran dalam emanasi ini. Pertama itu yang disebut the one. The one itu sumber segalanya, penyebab utama. Kalau istilahnya dalam hukum gerak Aristoteles ini prima causanya, the one yang paling utama. Nah, pancaran the one itu menghasilkan mind, intelek, menghasilkan ide, dunia ide gitu. Dari dunia ide itu menghasilkan soul, jiwa. Jadi pancaran pertama adalah the one. The one itu yang penyebab dari pancaran. Pancaran pertama menghasilkan mind, soul, setelah soul barulah materi gitu. Nah, pancaran itu kan kalau kita lihat lampu ya, lampu di atas jalan atau di tengah jalan, itu lampu itu terang sampai ke titik paling gelap, kayak gitu. Nah, pancaran paling akhir ini biasanya makin buruk, kayak gitu. Makin jelek istilahnya, makin redup kan. Nah, pancaran paling gelap itu pancaran bukan pancaran. Istilahkan dengan keburukan, evil, setan gitu. Jadi yang paling mendekati setan adalah yang paling buruk kan, istilahnya kita kan, pemahaman kita. Jadi pancaran itu dalam emanasi ada 4 tahap. Pertama the one, mind, soul, dan materi. Jadi pertama adalah pelaku utama, penyebab utama dari pancaran itu, yang kita mungkin sebut Tuhan, Allah, dan lain-lain. Yang kedua mind adalah dari pancaran itu mengakibatkan mind, ide segala hal gitu. Nah, dari ide itu timbullah soul, jiwa segala hal. Jadi sebelum ada materi ada jiwanya dulu. Nah, barulah ketika di pancaran paling akhir adalah materi. Nah, manusia itu ada di 2 materi ini, antara materi jiwa dan materi fisik ini, kayak gitu. Bagi dalam kajian dalam kajian emanasi, manusia itu ada di 2 ini, dua dimensi ini, dimensi jiwa dan dimensi materi. Makanya manusia itu istilahnya di tengah-tengah hewan. Kadang lebih buruk dari hewan, kadang lebih baik dari hewan, kayak gitu. Manusia itu rohnya cuci, tetapi dia dihadapkan pada gradasi atau pada sinar yang paling redup, yaitu materi. Makanya dia sering buruk, sering goyah-goyah, sering berubah-ubah. Disitulah ada perubahan waktu, perubahan baik buruk dan lain-lain. Ada gerak di situ. Jadi konsep dasar emanasi itu ada 4 tahap menuju emanasi gitu. Nah, dalam pemahaman emanasi itu, kalau kita kaitkan dengan
Jadi gitu. Nah, manusia itu ada di pancaran paling redup ya. Jadi ada di materi jiwa, lalu ada di materi alam semesta gitu. Yang paling dekat dengan kegelapan gitu. Makanya karena emanasi ini merupakan kajian neoplatonisme, ada istilahnya asketik gitu. Karena dalam emanasi itu, kalau pada dasarnya semua pancaran itu ingin kembali pada Tuhan pada akhirnya. Nah, ada istilah asketik yang harus ditempuh oleh manusia untuk sampai pada Tuhan, yaitu berlepas diri dari hal yang paling redup, hal yang mendekati keredupan, entah dunia segala seisinya. Kalau di agama kita merupakan dunia itu adalah tempat paling buruk. Dunia itu tipu daya dan lain-lain, ada kejahatan, ada dan lain-lain. Itu adalah karena materi atau alam itu paling dekat dengan kegelapan. Oleh sebab itu untuk manusia untuk bisa kembali lagi ke Tuon, ke pembuat atau penyebab utama, atau dalam istilahnya Aristoteles adalah prima causa, itu harus berlepas, harus asketik dari materi paling redup itu, dari materi jiwanya harus berlepas dari tubuh itu, dari materi yang paling dekat dengan kegelapan, kayak gitu. Itu tentang konsep dasar emanasi. Nah, kaitannya dengan teologi Islam, ini apa pengaruhnya terhadap kajian Islam yang sudah ada, kayak gitu. Seperti halnya kan Al-Asy'ari kan sudah ada waktu itu. Nah, bagaimana emanasi ini kalau dibenturkan dengan akidah yang sudah banyak dipahami umat Islam dahulu gitu. Oleh sebab itulah emanasi ini menggugurkan setidaknya 3 anggapan. Pertama, meniadakan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Yang kedua, membuat alam itu kodim. Alam itu kodim. Artinya juga juga ada bagian dari Tuhan. Berarti kodim kan? Alam itu kodim. Nah, yang ketiga, membuat Tuhan tidak maha mengetahui sesuatu. Setidaknya ada tiga konsekuensi yang berbenturan dengan akidah yang dipahami oleh umat Islam saat itu. Nah, pertama yang tentang kekodiman alam. Karena emanasi kan bukan ciptaan, tetapi bagian dari alam, pancaran Tuhan yang merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan oleh sebab itulah pemikiran ini banyak dikritik, tetapi ada alasannya. Terutama kritik yang paling keras dilayangkan oleh Imam Ghazali terhadap Ibnu Sina. Dari paham emanasi inilah Imam Ghazali itu menulis tahafut itu. Jadi sebab ditulisnya kitab itu adalah tentang karena banyak ulama seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi yang menganut paham ini, begitu. Makanya kata Ibnu Rus yang merupakan pengkritik utama dari kitab itu mengatakan bahwa kitab ini sebenarnya bukan kritik terhadap filsafat, bukan. Yang benar bukan tahafatul falasifa, tetapi tahafatul Ibnu Sina dan Al-Farabi gitu. Jadi bukan mengkritik filsafat, tetapi mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi dan salah satu yang dimuat oleh Al-Ghazali adalah tentang kekeliruan memahami bahwa alam itu kodim. Karena bukan ciptaan kan. Kalau dalam emanasi alam itu bagian dari Tuhan sendiri. Tetapi dalam diskusinya bahwa maksud kodim itu bukan bagian dari Tuhan atau sesuatu yang kekal seperti Tuhan, bukan. Maksud kodim itu adalah karena alam itu ada sebelum waktu ada, gitu. Kayak gini, sebelum alam dan waktu ada, ini sudah ada sesuatu sebelum itu. Contoh yang mungkin kita semua ketahui adalah kayak Lauhul Mahfuz.
Lauhul Mahfud itu ada sebelum alam itu ada. Itu sebelum waktu adalah alam itu ada. Ada juga ars, alal arsis tawa gitu. Jadi banyak sesuatu yang di luar alam dan waktu gitu. Ada juga Sidratul Muntaha istilah kalau Isra Mi'raj itu kita belajar itu. Jadi kekodiman itu ada. Karena waktu adalah ketika alam bergerak itu waktu berputar gitu. Ketika dalam kritiknya terhadap kritikan yang menyesatkan bahwa alam itu kodim. Alam itu yang kodim karena alasan itu bahwa ada memang alam yang ada sebelum waktu ada gitu. Alam ini yang kita tempati, yang kita jalankan, yang kita pakai jasad ini bisa saja bagian dari alam yang sudah ada sebelumnya. Kayak apa? Kayak aras, kayak apa? Sidratul Muntaha, kayak Lauhul Mahfud, alam barzah dan lain-lain. Itu merupakan alam yang ada gitu sebelum waktu dan alam itu sendiri gitu. Bisa saja yang kita pahami langit dan bumi adalah bisa saja kayak Lauhul Mahfud, bisa saja kayak Sidratul Muntaha adalah bahan yang juga memancarkan hingga melahirkan alam ini kayak gitu. Sama saja dengan kita bukan langsung ada, tetapi dari sari-sari pati, dari vitamin, dari yang berbentuk bentuk vagina dan berbentuk sperma dan lahirlah kita. Berarti sebelum ada kita berarti ada alam atau benda lain yang digunakan untuk menciptakan kita. Begitupun alam semesta dan waktu itu sendiri. Jadi ada ciptaan Tuhan yang digunakan oleh Tuhan, bukan ciptaan ya, tapi sinar Tuhan gitu. Akibat dari reaksi Tuhan hingga menghasilkan alam yang lain kayak gitu. Itulah alasan kenapa bahwasanya alam itu memang kodim gitu. Yang kedua tentang Tuhan sebenarnya tidak mengetahui gitu. Tidak mengetahui, bukan maha mengetahui gitu. Tuhan juga bukan maha mengetahui. Artinya dalam emanasi ini, konsekuensi ini adalah meniadakan segala sifat. Seperti halnya karena sifat itu adalah sejatinya buatan manusia gitu. Contoh, kenapa dalam sifat ke-20 itu cuman sifat-sifat baiknya saja yang dimuat gitu. Allah maha baik, Allah maha pengasih penyayang. Kalau maha penyayang, kenapa masih menciptakan neraka? Kenapa Allah maha menghidupkan, hayyan, sami'an, maha menghidupkan, tetapi juga maha membunuh gitu, mematikan gitu, membunuh. Artinya dari apa ya? Dari pembuatan sifat itu menghasilkan dualisme gitu, dua pemahaman. Kenapa kok milih yang ini tuh? Kenapa kok milih nggak lain? Karena pada hakikatnya Tuhan juga mengazab gitu. Kenapa nggak pilih Tuhan pengazab gitu? Enggak, kayak gitu. Nah, diantaranya yang jadi contoh dalam diskusi itu adalah Tuhan tidak mengetahui sesuatu gitu. Mungkin kalaupun mengetahui pasti beda dengan pengetahuan kita. Mengetahui itu artinya kita apa ya? Kita memahami sesuatu dari pemahaman ini, mana susu kopi ini hangat gitu. Kita mengetahuinya karena kita merasakannya, lalu hangat, lalu kita mengatakan hangat. Nah, karena kita mengetahuinya ini panas, maka kita kan tidak meminumnya kan. Artinya kita itu bertindak sesuatu atau batasan kita bertindak itu dibatasi dengan pengetahuan kita. Kayak ini panas, maka karena panas saya urung minum, kayak gitu. Artinya segala tingkah laku kita itu dibatasi oleh pengetahuan kita. Kita kalau mau itu jebur ke magma gitu. Tapi karena kita tahu magma itu panas, maka kita urung karena kita mengetahuinya. Nah, Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan tahu namanya magma itu panas, atau Tuhan tahu bahwa manusia akan baik, manusia akan jahat dan segala macam. Itu artinya Tuhan ada di bawah pengetahuannya gitu. Bukan Tuhan yang mengontrol pengetahuannya gitu. Karena dalam pengetahuan Tuhan, api itu bisa jadi panas, bisa jadi dingin, bisa saja gitu. Kalau pengetahuan kita adalah pengetahuan yang tetap. Kalau kita memahami api, ya udah api panas selamanya. Tapi bagi pengetahuan enggak kayak gitu.
api juga bisa dibuat dingin, bisa dibuat padat atau apa segala macam bisa. Jadi, nah juga kalau Tuhan Maha mengetahui juga bisa saja menurunkan derajat Tuhan, kayak gitu. Contoh, kita rasanya sakit perut kayak apa? Berarti Tuhan pernah merasakan sakit perut juga gitu. Karena kita juga mengetahui bahwa kayak apa sakit perut itu. Jadi kalau emanasi itu dibenturkan dengan akidah yang sudah ada sebelum emanasi itu ada 3 hal yang sudah saya jelaskan. Pertama, bahwa Tuhan bukan menciptakan, meniadakan segala ciptaan. Yang kedua, meniadakan segala sifat, gitu. Kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Ya mungkin itu saja pemantiknya. Kita nanti ke diskusi kayak apa. Dipersilakan, mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya. Oke, sebenarnya juga saya hanya tahunya emanasi itu, makanya saya ngasih tahunya cuma emanasi aja gitu kan. Yang ingin saya tanyakan tadi ada beberapa hal. Yang pertama, itu kan di pancaran itu kan ada 4 tadi ya, ada kausa primanya, ada mind, soul, sama materials gitu ya. Dan manusia ada di antara 2 hal, yaitu jiwa dan material gitu. Apakah itu sifatnya ketetapan? Apakah kepancaran itu, maksudnya begini, kita tahu bahwa dalam tokoh-tokoh sebelum-sebelumnya tidak ada batas, yang saya kurang tahu sih karena saya tidak ikut sebelum-sebelumnya. Yang saya tahu sedikit, tidak ada batas yang jelas untuk memisahkan sejauh mana batasan pancaran ini antara manusia dan Tuhan gitu kan. Nah, apakah mungkin manusia itu sampai pada tahapan mind? Karena kita tahu bahwa mungkin ada wahdatul wujud atau ada apa namanya tuh, penyatuan-penyatuan yang lain yang arahnya ke metafisik gitu kan, seolah-olah kita semakin mendekat dengan Tuhan gitu kan. Atau istilahnya hudi ya, dalam Iqbal mungkin hudi, seolah-olah semakin dekat, semakin orang itu dekat dengan Tuhan, maka hudinya juga semakin tinggi gitu. Apakah itu juga berlaku pada pancaran? Oke, itu saja sih dulu. Sisanya biar yang lain aja. Terima kasih. Jadi gini, saya sudah disinggung tadi bahwa manusia itu ada di antara dua realita. Jadi ada di soul, jiwa, gitu, ada di materi gitu, yang kayak gini dan lain-lain. Nah, di materi itu adalah pancaran yang paling dekat, yang paling redup kan, istilahnya kayak gitu. Dekat dengan apa? Dengan kejelekan, lumpur, kalau diistilahkan dalam pemahaman neoplatonisme itu lumpur. Makanya yang paling dekat dengan keburukan itu sebenarnya manusia, kayak gitu. Hewan aja bagi saya sejahat-jahatnya hewan tidak terlalu jahat kayak manusia, gitu. Contoh, kalau kayak monyet lihat pisang pasti ngambil yang matang aja. Tapi ini sih lihat pisang dipotong, diambil semua. yang paling jahat ya gitu. Nah, untuk keluar umpamanya, pada dasarnya kata dalam ajaran Neoplatonisme, pada dasarnya karena emanasi juga masuk di situ. Pada dasarnya manusia itu akan selalu menuju the one gitu. Pada akhirnya menuju itu. Untuk sampai pada the one, pada pancaran pertama, itu harus asketik istilahnya. Artinya melepaskan materi-materi yang ada dalam dirinya, kayak gitu. Kalau dalam sufi meniadakan dunia, cinta terhadap dunia, uang, perempuan dan segala macam, meniadakan itu dalam jiwanya. Makanya enggak dunia illa mataun ghurur gitu kan. Dunia itu cuman tempat permainan, tempat dan lain-lain gitu. Itu dunia penuh dengan tipu daya, kayak gitu. Nah, untuk itu dalam sufi itu, untuk sampai kepada Tuhan adalah dengan zuhud lah, atau dengan meniadakan semua rasa cinta terhadap dunia. Makanya kalau kita umpamanya lihat kiai, bagi yang percaya bagi kita dalam lingkungan kita itu kayak kalau lagi
lagi sowan ke kiai itu kayak adem gitu. Artinya melihat wajahnya itu kayak bikin kita tenang gitu. Bikin kita tenang. Karena apa ya? Kalau memang benar-benar ulama itu kan apa ya? Orang yang lebih dekat dengan penerangan gitu. Ibnu Sina adalah juga percaya bahwa energi dari satu individu itu ada energi pancaran gitu dari sesuatu dari makhluk manusia itu ada karena kita juga pancaran kan, pancaran Tuhan. Nah itu ada mempunyai energi gitu karena nurun ala Allahu itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya kalau dalam ayat itu. Nah, kita kadang ngerasa dia itu punya bersahaja. Dia itu apa? Ekatodusin istilahnya kalau Madura. Berwibawa gitu. Melihatnya dia kita seolah-olah sungkan berbuat hal yang nggak baik kayak gitu. Jadi Ibnu Sina percaya bahwa manusia dapat meningkatkan energi itu, entah dengan belajar, entah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain-lain kayak gitu. Jadi apakah manusia bisa ke tahap kepada pancaran Saul main dan Buwon itu sendiri? Bisa, karena pada hakikatnya kita akan menuju itu kayak gitu. Kalau ingin cepat menuju itu maka kita tinggalkan segala yang mendekatkan kita kepada kegelapan gitu. Artinya yang mendekatkan kita kepada kegelapan pada akhirnya adalah alam atau pancaran paling akhir, paling redup dari pancaran Tuhan itu sendiri kayak gitu. Oke, kayaknya diskusi hari ini sangat menarik karena membahas tentang Tuhan gitu. Apalagi tentang Ibnu Sina. Banyak unek-unek yang saya ingin pertanyakan terhadap salah satu tokoh ini yang dibahas di hari ini. Nah, dari tadi sempat dari pemateri itu membahas tentang Lauhul Mahfud gitu. Nah, kebetulan barusan saya dari habis kondangan, Mas. Kondangan yang dimana kondangan ini dalam rangka memperingati apa? Bukan 4 bulanan. Ya, 4 bulanan. Nah, katanya di dalam 4 bulanan itu manusia ditiupkan ruh gitu dan hingga menjadi sebuah janin. Nah, apa keterkaitannya yang saya ingin tanyakan dengan Lauhul Mahfud itu? Sebenarnya saya ingin menanyakan gini. Apakah kan katanya di Lauhul Mahfud itu sudah tertiup takdir-takdir kita yang akan kita dapatkan nanti ketika di alam dunia, entah itu jodoh, kematian, takdir baik dan takdir buruknya itu ditentukan di saat 4 bulanan gitu. Nah, ini memang tidak terlalu berkaitan dengan pembahasan tentang apa emanasi, cuman karena tadi sempat singgung tentang Lauhul Mahfud, mungkin pemantik kayaknya banyak membabat tentang referensi keislaman ya. Ya, yang saya ingin ketahui, apakah manusia di ketika peniupan laul, kenapa kok ketika Tuhan memberikan takdir itu manusia tidak mampu masih belum bisa berpikir gitu. Kan saya dulu milih, katanya hidup ini adalah pilihan. Dulu aku milih apa sih? Kayak gitu kan, ada kata-kata kan, katanya hidup itu pilihan. Nah, karena dalam konteks ini adalah Lauhul Mahfud tempatnya kita menerima segala takdir-takdir kita. Nah, dulu saya milih apa gitu? Tentang jodoh, tentang rezeki kita mau lahir dari siapa. Nah, itu kan juga berimbas kepada eksistensi Tuhan gitu. Menurut saya sih. Mungkin itu saja, Mas pemantik. Saya ngambil contoh Lauhul Mahfuz dan Sidratul Muntaha dan Ars itu jadi contoh bahwa alam juga kodim sebelum waktu itu ada gitu. Kata kodim ada karena ada waktu gitu.
Kayak tadi istilahnya adalah Lauhul Mahfud. Itu tertulis di dalamnya tentang perjalanan alam semesta gitu. Kita sudah tertulis gitu. Nah, itu juga membuktikan bahwa Lauhul Mahfud itu sendiri berlepas dari yang namanya waktu. Nggak ada sekarang, juga nggak ada di masa depan gitu. Jadi sudah ada pada saat itu juga. Nggak terikat dengan ini sedang berjalan atau tidak gitu. Nah, kita terikat oleh waktu itu, ada di waktu itu. Jadi kita sedang menjalankan catatan-catatan itu. Kayak gitu, iya kan? Iya kan? Nah, sedangkan Lauhul Mahfud itu sendiri ada di luar sistem gerak kita, di luar hukum fisika kita gitu. Jadi kita sebagaimanapun inginnya kehendak kita, pada akhirnya sudah dicatat kayak gitu. Pada akhirnya sudah dicatat kayak gitu. Jadi kita sedang dalam menjalankan catatan-catatan itu, dan catatan itu kayak Lauhul Mahfud dan lain-lain ada sebelum waktu itu ada. Jadi tidak memuat hukum-hukum waktu itu sendiri, bukan ada sekarang waktu atau akan lagi gitu. Karena waktu sekarang akan nanti dan sebagainya itu bahasa waktu yang sedang kita jalanin kayak gitu. Ada yang tadi yang menarik tadi mengatakan bahwa ada beberapa yang itu terlepas dari ruang dan waktu gitu. Bukan ruang sih, terlepas dari waktu ya. Karena itu ada sebelum waktu itu berputar gitu kan. Sebelum start ini sudah ada gitu kan ya. Sama seperti alam semesta mungkin kalau kita terhitung masuk dalam link perputaran waktu itu gitu. Cuman yang saya tanyakan kalau memang Lauhul Mahfud, Siratul Muntaha, terus apa lagi tadi? Ars dan lain sebagainya, apakah itu bagian dari Tuhan gitu? Maksudnya begini, kita tahu bahwa kita ada dengan perputaran waktu dan kita juga akan berakhir gitu dalam perputaran ini gitu kan. Maksudnya ada awal pasti ada akhir gitu kan. Kalau ia ada sebelum awal ini dibentuk, sebelum tombol start itu diputar gitu kan, dijalankan gitu. Lalu bagaimana semuanya akan berakhir jika kita tahu bahwa yang pada akhirnya tinggal satu-satunya itu adalah Tuhan gitu? Itu sih yang saya tanyakan. Jadi memang benar dalam konsep emanasi ini kita bagian dari Tuhan itu sendiri gitu. Gimana? Maksudnya gini, manusia jadi kalau manusia itu hidup akan mati gitu. Sedangkan dia tidak termasuk dalam kategori itu, bagaimana dia akan mati gitu kan? Bagaimana dengan, maksudnya gini, perputaran waktu itu menandakan ketiadaan. Keadaan akan berakhir dengan ketiadaan gitu kan. Tombol start berakhir dengan tombol stop gitu kan. Jika itu terlepas dari perputaran waktu ini, bagaimana dia akan berakhir gitu? Maksudnya kita semua akan kembali kepada Tuhan satu gitu kan. Kita kembali kepada zat yang satu misalnya. Sedangkan ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan waktu. Seperti misalnya Lauhul Mahfuz atau Siratul Muntaha. Itu kan juga sifatnya yang tergambar dalam benak kita itu adalah sesuatu yang lain, berbeda dengan Tuhan gitu. Bagaimana semua itu akan berakhir jika tidak termasuk dalam, tidak punya setting waktu gitu. Itu sih yang saya tanyain. Ada yang bertanya lain tapi sama pertanyaannya. Kayak surga itu kekal atau tidak? Kalau kekal itu berarti kodim kan? Kalau kekal itu kodim, sama kayak Allah itu sendiri gitu. Karena kalau kita bayangkan waktu, pada akhirnya kan berakhir kan. Kalau kita jadi kalau ada waktu di surga, pada akhirnya kita sementara di surga gitu. Makanya surga itu tidak kekal pada akhirnya, tapi dikekalkan. Itu sama saja dengan kodim itu sendiri. Dalam bahasa kita mungkin waktu surga itu tidak kekal, tapi dikekalkan. Mungkin bahasa kita bilang begitu. Kan itu argumentasinya kayak gitu. Bagi yang lain tidak, memang sudah kekal dari dulu. Kayak gitu, sudah kekal dari dulu gitu. Kalam Tuhan dan kayak Lauhul Mahfud, Ars dan lain-lain. Itu memang dalam bahasa kita itu enggak kekal karena itu makhluk.
Waktu saja makhluk kan. Waktu sendiri itu makhluk. Waktu tidak kekal tapi dikekalkan dalam bahasa kita. Tetapi dalam emanasi tidak. Itu memang bagian dari Tuhan itu sendiri dan akan tetap ada gitu. Dalam emanasi bahwa kita saat ini sedang dalam aktivitas Tuhan itu sendiri. Tuhan berpikir terhadap diri, kayak penciptaan dunia. Kayak pencipta dunia. Tuhan nggak berpikir bahwa dalam beberapa abad nanti akan ada simposium, enggak kayak gitu. Dalam beberapa hari nanti akan ada tsunami, enggak. Tetapi Tuhan sedang beraktivitas dengan dirinya sendiri. Tuhan berpikir terhadap dirinya sendiri. Lahirlah alam ini gitu. Jadi karena yang ada saat itu hanya Tuhan sendiri kan. Tuhan melahirkan Lauhul Mahfuz umpamanya. Objekkan kuasanya kepada Lauhul Mahfuz, lahirlah takdir manusia umpamanya. Lahirlah itu dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sedang dalam aktivitas Tuhan itu sendiri kayak gitu. Jadi itu Mbak. Iya, bahasa yang menolak emanasi itu dikekalkan. Tetapi bahasa yang paham emanasi, yang menganut emanasi, itu memang kekal sejak dulu. Karena kita semua bagian dari Tuhan itu sendiri. Kayak gitu. Kayak manusia itu pada akhirnya dalam pemahaman kita akan ada di dua tempat yang kekal, surga dan neraka kan. Jadi manusia sendiri juga kekal gitu kan. Ya. Berarti kan ini pertanyaan ini aja. Berarti pertanyaan yang kan tadi kan ada beberapa tahapan kan. Paling redup itu sifatnya materi gitu kan ya. Dan sifat yang materi yang saya pahami itu tidak akan masuk ke tahapan selanjutnya. Maksudnya bukan tahapan selanjutnya. Materi yang paling rendah kan fisik gitu ya. Tidak akan masuk ke atas. Maksudnya yang orang meninggal juga ruhnya yang kembali ke Tuhan gitu kan. Sifatnya semuanya metafisik gitu ya. Enggak ya, itu sudah dapat jawabannya sih. Iya berarti kan berarti nanti yang ada di apa semuanya metafisik, berarti kita yang metafisik gitu kan ya. Iya. Itu saja sih. Terima kasih. Iya, yang penting menurut saya sih itu jelas. Jadi gini maksud saya. Jadi manusia kan fisik ya, fisik dan jiwa, soul gitu ya. Cuman ketika masuk kepada dua tahapan yang kameramen gak usah berkomentar kalau nggak pakai mic ya. Jadi karena manusia punya dua hal tadi, maka hal-hal yang bersifat fisik itu semuanya tidak akan bisa masuk pada tahapan yang metafisik juga gitu. Sama seperti misalnya berarti kalau misalkan surga dan neraka itu dikekalkan. Sama seperti manusia nanti jika masuk ke dalam dua tempat itu tadi, surga dan neraka, berarti yang masuk adalah sifat-sifat hal-hal yang metafisik juga gitu kan. Ini teman kita sudah datang yang dari Semarang, kita sambut. Welcome. Itu dari saya sih. Makanya saya rasa Isu sudah dapat jawabannya karena Oke, terima kasih. Wah, kok salam nih, Cong. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Iya, gini itu. Ibnu Sina sendiri juga tidak meyakini dan tidak percaya bahwa yang masuk surga itu nanti sebenarnya bukan tubuh tetapi roh kita. Karena dengan alasan itu kan. Iya, maksudnya kan dalam Islam itu ada dua pemahaman. Pertama yang percaya bahwa jasad nanti juga ikut ke dalam surga gitu. Ada yang menolak bahwa bukan jasad tetapi ruh kita sendiri, ruh kita saja, jiwa kita saja gitu.
Iya kan? Anja yang saya jelaskan bahwa ada dua perbedaan gitu. Ada dua pendapat gitu. Kalau Ibnu Sina sendiri yang percaya bahwa yang masuk surga itu cuma jiwanya saja gitu. Yang lain kenal? Sebenarnya saya agak kebingungan sih dalam memahami tentang emanasi dari Ibnu Sina ini. Tapi gini, saya tadi sempat juga dengar penjelasan dari pemantik bahwasannya ketika manusia itu merasakan sakit perut, berarti gimana Tuhan juga pernah merasakan kayak gitu, seperti itu. Nah, namun gini. Yang saya ingin tanyakan mungkin memang di luar konteks ini ya pembahasan kali ini. Cuman saya ingin ada pikiran yang jadi unek-unek gitu. Mungkin tepatnya kita membahas tentang hubungan atau relationship gitu. Dalam konteks ini pacaran gitu. Ya, gini, kenapa kok ya? Kenapa Tuhan memberikan rasa manusia itu saling suka menyukai ketika pada masa pubertas, yang dimana kita ketahui bahwasanya menjalani hubungan seperti itu dalam konteks agama pun melarang gitu. Tapi kenapa diberikan saat usia yang masih labil, masih temperamen gitu? Kok kenapa hal itu diberikan di saat itu gitu? Kok kenapa tidak diberikan ketika sudah umur yang memang mendekati ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan saja, rasa suka menyukai itu? Nah, itu sih sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Mungkin dari pemantik ada jawaban ya? Mungkin ada jawaban Kenapa dia mau itu tuh Ini yang kita tunggu-tunggu monggo. Bismillah. Pertama untuk menanggapi pemateri mungkin kalau masalah pacaran bentar lagi mungkin. Ini pertama ketika saya ikut kajian ketuhanan, ketika yang dibahas itu non muslim, itu keyakinan saya itu gak goyah. Tapi ketika yang membahas ketuhanan ini sudah pindah jalur ke orang Islam sendiri yang membahas ini, kok mulai goyah gitu. Apa nih yang goyah? Masalah keyakinan ada tingkatannya masing-masing gitu. Ini agak membingungkan. Tadi pemateri membahas tentang sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya itu ciptaan manusia. Kalau itu sendiri saya masih belum setuju dengan bahwa sifat-sifat Tuhan itu ciptaan manusia. Memang yang mengelompokkan menjadi 20 sifat wajib itu manusia yang bikin. Tapi kalau sifatnya sendiri itu sudah Tuhan yang mengatakan dalam Al-Quran sendiri, innallaha kana sami'an alima, bismillahirrahmanirrahim, itu kan. Dan kenapa tidak ada Tuhan maha memberi adab? Itu yang mau saya tanggapi itu. Kenapa tidak ada Tuhan maha memberi adab? Yang pertama, itu sudah masuk di dalam qodiron. Dan yang kedua, saya juga membahas mungkin ini menjawab dari masalah yang 2 minggu kemarin dari Mas Aang yang bertanya itu kan Tuhan itu membantu manusia ketika manusia meminta, maka Tuhan itu ada di kehendak manusia itu. Ini juga mungkin bisa menjawab ketika kenapa Tuhan tidak
tidak diberi apa sifat maha memberi adab. Itu sama dengan pertanyaan yang Mas Aang, kenapa kalau Tuhan itu ada di kehendak manusia, berarti Tuhan itu ada di kehendak kita. Pertama, membantu dengan pembantu itu beda. Membantu dengan pembantu itu beda. Ya kalau pembantu terserah kita semua, tapi membantu ya karena kita sudah tidak kuasa, Tuhan yang membantu gitu. Dan yang kedua, dalam materi, kalau dalam sastra Arab itu ada belaghah kalau nggak salah. Itu ada materi musyakalah namanya. Itu ada satu kalimat yang lafadznya sama tapi artinya berbeda. Itu kalau dalam belaghah itu ada satu kalimat yang lafadznya sama tapi maknanya berbeda. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin itu. Ada orang penipu tapi Allah lebih baik ketika menipu. Kalau di kenapa tidak ada kata itu sudah dijawab. Pertama, kalau dalam sastra Arab itu kan namanya musyakalah. Kalau dianalogikan gini, ketika anak petani cengil, nakal, maka ya nakal saja. Beda lagi kalau anak kiai nakal. Itu bukan nakal namanya. Itu khilaf. Apalagi dengan Tuhan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin itu dijawab dalam musyakalah. Artinya dalam satu lafaz mempunyai dua makna yang berbeda itu. Dan yang pertanyaan tadi yang ketika apa namanya? Kenapa Tuhan memberikan syahwat atau syahwat? Ini mau dijawab. Syahwat ini agak kimeng, ini mau dijawab seperti apa mungkin. Mungkin lebih baik pemantik aja kalau syahwat ini. Karena atau yang ahli syahwat mungkin. Karena gak tahu kalau versi mau itu sayyahnya saya. Ya. Mbak Winda mungkin kalau syahwat yang diberikan pada umur berapa ini? Masa labil itu. Kenapa syahwat diberikan kalau memang agama melarang untuk berpacaran? Pertanyaan dari Al-Ustadz Al-Mukarram. Emanasi Tuhan ya di pemikiran Ibnu Sina. Saya tanya pada Al-Ustadz Muhammad Jalal ya. Ahmad Jalal. Dasar dalil karena saya tahu Ibnu Sina itu kan Islam ya. Dan tadi kayaknya membawa firman Tuhan semuanya. Kok bisa muncul emanasi Tuhan itu dalam pola pikir Ibnu Sina? Apa dia ambil dari sains atau memang ada suatu dalil yang dalam Al-Quran itu menjelaskan hal emanasi Tuhan itu, sehingga muncullah suatu konsep bahwa kita itu bagian dari Tuhan kayak gitu kan ya, emanasi Tuhan, percikan-percikan Tuhan gitu. Karena ayat yang saya pahami dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya, itu menandakan bahwa ternyata ada apa namanya, ada hijab yang tebal antara Tuhan dan manusia gitu. Masih walaupun artinya kita lebih dekat dari urat leher, itu artinya masih berpisah. Makhluk-makhluk Tuhan gitu, tidak bunyinya itu dan tidak apa namanya,
Dan kita tidak. Dan kau manusia, kan seandainya kan enaknya gini, dan kau manusia adalah bagian dariku misal. Kan itu. Makanya saya tanya cara berpikirnya gitu. Karena tadi kan bawa dokter ya. Ibnu Sina itu dokter. Khawatir. Dia itu meneliti tentang amoeba, suatu kuman itu ya, yang tidak punya syahwat. Amoeba itu tidak menikah, ya, tidak kawin cara berkembang biaknya, tapi membelah diri kan ya gitu. Enggak tambah banyak. Sehingga kasihan amoeba tidak tahu nikmatnya seksual gitu. Khawatir emanasi itu ambil dari teori amoeba ini gitu. Membelah diri, ada Tuhan dulu satu pas yang pecah jadilah gunung, pecah jadilah manusia, jadilah meja, jadilah manusia, setan, jin dan sebagainya. Makanya saya tanya dalilnya gitu. Atau dasar yang dia bukan saya cari-cari rokok dalil enggak. Bukan saya mau cari-cari dalil enggak, cuma kok hebat gitu, kayak Ibnu Sina bisa memunculkan suatu pemikiran. Awalnya dia memikirkan tentang apa gitu, kok berpikir tentang emanasi. Iya, sedangkan kan dari beberapa ayat di dalam Al-Quran itu kayak ada pemisah yang besar gitu antara manusia, Tuhan gitu kan. Makanya kan ada beberapa ilmuwan bahwa mukhalafatul lil hawadis kan ada kayak gitu kan. Manusia itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim kan kayak gitu. Tuhan tuh enggak seperti sesuatu gitu, tidak seperti yang dimaksud Ibnu Sina ini emanasinya itu, percikan-percikannya itu kayak kita gitu. Sehingga tadi kalau Tuhan Maha mengetahui kalau kita sakit perut, berarti Tuhan juga sakit perut. Karena Tuhan harus tahu tentang sakitnya menahan perut itu gimana kayak gitu kan. Jadi itu Mas ya. Diskusi pertama kita adalah tentang Mula Sandra ya. Beliau itu orang yang menyatukan 3 metode keislaman. Ada metode sufi, ada metode berpikir, ada juga metode fikih. Kayak gitu. Yang dikritiki para filsuf waktu itu adalah bahwa para penganut fikih itu orang tekstual semua. Menilai kebenaran dengan teks gitu. Jadi yang benar adalah yang sesuai dengan teks Quran, hadis dan lain-lain. Itu fikih kan gitu. Kita mengkaji itu. Ke dalam sufi itu mengkaji kebenaran lewat cinta, lewat hati yang tenang dan lain-lain kan. Nah, sekelompok para filsuf ya lewat pikiran itu sendiri gitu. Dan Mula Sandra yang menyatukan semuanya. Jadi bahwasanya butuh semua hal gitu, butuh semua komponen itu dalam Islam dipakai untuk menghasilkan kebenaran gitu juga. Nah, ya dasar emanasi dalam Islam itu Mula Sandra sendiri yang menjelaskan gitu. Bahwasanya teorinya ada dalam surah An-Nur. Saya lupa ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fi sujajah. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ya kan? Al misbahu fiha sujajah. Iya, al misbahu fiha sujajah gitu. Nah,
Jadi kalau terjemahan gampang-gampangnya adalah Allah nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Bukan mengatakan bagi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard gitu. Allah cahaya langit dan bumi gitu. Itulah yang sedikit membedakan antara emanasi Ibnu Sina dan Mula Sandra, bahwa itu emanasi lebih kepada Yunani, tetapi dalam Mula Sandra ingin menunjukkan bahwa ada teori landasan dan dasar teksnya dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kayak gitu. Jadi digambarkan bahwa Tuhan itu cahaya bagi langit dan bumi, seperti halnya lampu yang berlapis kaca di dalam sebuah kotak yang tidak tembus, kayak gitu. Yang memancarkan di dalamnya memakai pelita yang tidak ada di barat dan tidak ada di timur, artinya nggak ada di dunia kan, kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi pancaran kepada manusia, kayak gitu. Nurun pada hingga sampai di ayat nurun ala nur, berarti Tuhan itu cahaya di atas cahaya. Nah itu berarti manusia juga memiliki cahaya Tuhan sendiri, juga bagian dari Tuhan sendiri, dan di atas cahaya itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Nurun ala nur, kita juga dikatakan nur. Ada nur yang paling besar di dunia ini juga, kalau dalam sufi diistilahkan Nur Muhammad gitu. Nah dalam sufi sul itu sebelum ke tahap materi itu dinamakan Nur Muhammad, karena segala sesuatu yang materi itu diciptakan dari Nur Muhammad dalam diskusi sufi gitu. Hah? Iya, sebelum ada materi kan ada sul dulu kan. Ya gitu. Dan diciptakan dari Nur Nabi Muhammad, dari istilah sufinya begitu. Diistilahkan sufinya. Jadi dasar emanasi Islam sendiri adalah di situ bagi Mula Sandra gitu. Untuk membedakan bahwa ada loh landasan ayatnya gitu di dalam Al-Qur'an gitu.